Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea mau pulangkan Denis Zakaria ke Juventus dan mengakhiri kontrak. Padahal, kontrak musim panas dengan status pinjaman itu baru dilakukan 2 bulan. Sebab selama dipinjam The Blues, pemain berposisi gelandang itu belum mempunyai penampilan alias tidak terpakai, baik oleh pelatih Thomas Tuchel atau Graham Potter. Liga Champions menuntaskan matchday keempat Kamis kemarin. Top skor Liga Champions kini diisi balapan 3 striker top yakni Erling Haaland, Mohamed Salah, dan Robert Lewandowski. Masing-masing dengan gelontoran 5 gol. Mo Salah terbaru nyetak hat-trick ke gawang Rangers. Lewandowski bikin 2 gol ke gawang Inter Milan, sementara si manusia robot Erling Haaland tidak dimainkan saat City bentrok dengan Copenhagen, sehingga koleksi 5 golnya disamai oleh Salah dan juga Levy. Gelandang Benfica, João Mario, mengatakan Neymar sangat menyebalkan setelah timnya menahan imbang PSG untuk kedua kalinya dalam sepekan. Kemampuan serta kepribadiannya di lapangan adalah inti dari penilaian Mario tentang superstar Brasil itu. Salah satu pemain terbaik di dunia, sangat berbakat, saya pikir dia perlu bertengkar dengan pemain di lapangan. Itu benar-benar normal. Sangat menyenangkan bagi kami untuk bermain melawannya, ucap Mario. Fikayo Tomori di kartu merah usai dianggap melanggar Mason Mount di laga AC Milan versus Chelsea. Tomori diusir wasit Daniel Seabird meski terlihat membuat kontak yang cukup minim dengan Mount. Pelanggarannya memang dibenarkan, namun kartu merahnya dinilai berlebihan. Mount sampai mengatakan dirinya juga bingung melihat kartu merah Tomori. Meski mengaku memang ditarik, ia merasa berlebihan jika rekannya sampai diusir. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, bereaksi jelang laga berkelas di depan mata. Skuad polesan Pep Guardiola sudah ditunggu Liverpool dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Big match tersebut berlangsung di Stadion Anfield, Ahad 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Sepanjang musim ini bergulir, kedua tim menunjukkan performa berbeda. Kendati demikian, De Bruyne tetap mengharapkan sang rival bermain di level terbaik, tepatnya sesuai potensi alami klub tersebut. Direktur Ajax Edwin van der Sar mengaku terkejut dengan seberapa baik Napoli bermain dalam hasil 6-1 di Amsterdam. Mereka memainkan sepak bola yang luar biasa, cepat tanpa rasa takut, ucap van der Sar. Seperti diketahui, Napoli menang besar atas Ajax pekan lalu dan kembali mengalahkan sang raksasa Belanda dengan skor 4-2 di Stadion Diego Maradona, Kamis 13 Oktober. Yunus Musa pulih dari cedera pangkal paha dan kembali beraksi akhir pekan lalu dalam kemenangan 2-1 Valencia atas Osasuna di Stadion El Sadar. Valencia dilaporkan sedang mengerjakan kontrak baru untuk bintang tim nasional AS yang akan membuat gajinya naik dan klausul pelepasannya juga. Tim La Liga itu merasa bahwa klausul pelepasannya saat ini terlalu rendah, dengan Arsenal, Juventus, dan Liverpool memantau situasinya dengan cermat. Panitia Piala Dunia 2022 telah menyampaikan peringatan kepada pemerintah Meksiko. Tuan rumah tidak ingin supporter mengenakan topeng yang terkenal dengan sebutan lucha libre. Aturan itu sebagai antisipasi untuk mencegah penjahat menyembunyikan identitas. Pemerintah pun menerapkan aturan penggunaan topeng di tempat umum, termasuk di stadion. Qatar tidak ingin orang-orang mengenakan masker yang menampilkan citra wajah yang menyeringai atau ekspresi menyeramkan. Nasib Rafael Leao di AC Milan akan ditentukan bulan depan. Dengan pemain internasional Portugal itu kini dilaporkan ramai peminat. Leao dikabarkan tengah diinginkan sejumlah klub, termasuk Chelsea hingga Juventus. Tapi, Milan tak mau kehilangan sang pemain. Nah, bulan depan akan menjadi penentu bagi Rafael Leao dan AC Milan karena kedua pihak dilaporkan bersiap untuk membuka babak baru pembicaraan pembaruan kontrak dalam beberapa hari mendatang. Media Korea terkejut Shin Tae-yong siap mundur dari timnas Indonesia untuk mendukung Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Seperti diketahui, Iwan Bule didesak mundur pasca tragedi di Kanjuruhan. Shin Tae-yong lantas memberikan komentarnya bahwa ia siap mundur jika Iwan Bule juga mundur. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mencapai hasil bagus di Indonesia membuat pernyataan mengejutkan. Tulis media Korea Utara, yakni Export News.
Manchester United harus berjuang hingga menit-menit akhir untuk bisa mengalahkan Omonia Nicosia pada lanjutan Europa League Jumat dini hari tadi di Stadion Old Trafford. Skuad asuhan Erik ten Hag hanya menang tipis 1-0 berkat gol sematawayang Scott McTominay di masa injury time. MU kini sudah mengumpulkan 9 poin dan duduk di posisi kedua grup A. Wakil Inggris lainnya, Arsenal juga menang tipis atas tuan rumah Bodo Glimt. Kemenangan itu didapat berkat aksi Bukayo Saka di menit ke-24. Berkat hasil ini, Gunners masih memuncaki klasmen grup A dengan 9 poin. Di grup C, Real Betis bermain imbang 1-1 melawan AS Roma. Sergio Canales membuka skor Real Betis di menit ke-34. Lalu, Andrea Bellotti berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-54. Hasil ini membuat Roma masih tertahan di peringkat ketiga dengan 4 poin. Bek Chelsea, Reece James angkat bicara seputar kondisi cederanya. Sebelumnya, James ditarik keluar di tengah pertandingan melawan AC Milan di ajang Liga Champions. Melalui akun Twitternya, ia menyebut bahwa cedera itu tidaklah parah, sehingga ia optimis bisa cepat kembali memperkuat The Blues. Hal senada juga diungkapkan oleh Graham Potter. Manajer Chelsea itu menilai cedera sang bek tidak terlalu parah. Mantan manajer Chelsea, Thomas Tuchel, tertarik untuk menukangi timnas Inggris jika posisi itu tersedia setelah Piala Dunia 2022, alias Gareth Southgate dipecat atau mundur. Meski begitu, seperti dilansir Eurosport, hingga saat ini masih belum ada kontak antara Tuchel dan timnas Inggris. Tuchel sendiri saat ini masih menganggur setelah pemecatannya yang mengejutkan oleh Chelsea pada September. Thibaut Courtois masih diragukan untuk tampil di laga El Clasico kontra Barcelona akhir pekan ini lantaran dia masih absen dalam latihan Real Madrid. Dia sudah melewatkan 4 laga terakhir yang dimainkan Los Blancos di semua ajang akibat alami cedera di jeda internasional. Kini, laga melawan Barca 2 hari lagi dan Carlo Ancelotti tampaknya akan kembali memainkan Andre Lunin. Lionel Messi telah melewatkan 2 laga terakhir untuk PSG setelah keluar dari pertandingan pekan lalu melawan Benfica karena cedera betis. Menjelang pertandingan Le Classique PSG versus Olympique de Marseille, media Prancis RMC Sport memberikan kabar terbaru mengenai status pemain berusia 35 tahun itu untuk pertandingan penting di Ligue 1. La Pulga dikabarkan masih diragukan tampil akibat cedera yang dideritanya. Son Heung-min telah dinominasikan untuk penghargaan Player of the Week dan Goal of the Week setelah Tottenham Hotspur mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan selisih 3-2 di Liga Champions pekan ini. Hal itu dikonfirmasi oleh situs resmi Liga Champions UEFA. Son tampil apik dengan mencetak 2 gol ke gawang Frankfurt, salah satunya dicetak dengan cara spektakuler. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, meminta kepada timnya untuk segera melupakan kemenangan telak 7-1 yang baru saja diraih The Reds atas Rangers. Klopp tidak menampik bahwa kemenangan tersebut membuat Liverpool sangat senang. Kini, Klopp minta pemainnya fokus untuk melawan Manchester City minggu ini. Kebahagiaan usai melibas Rangers dirasa menjadi modal sendiri untuk memberi kejutan ketika menghadapi Manchester City. Joao Felix menunjukkan rasa frustasinya ketika Axel Witsel dimasukkan sebagai pengganti Antoine Griezmann dan menjadi perubahan terakhir Diego Simeone dalam pertandingan kontra Club Brugge. Simeone mengungkapkan alasan lebih memilih Witsel didorong oleh kegelisahan yang ditimbulkan dari keinginan tim untuk memenangkan pertandingan dan keinginan untuk menyerang. Hampir dikalahkan Inter Milan, Robert Lewandowski sebut Barcelona lupa caranya bertahan. Pasalnya, sebagian besar pemain Barcelona terlalu fokus untuk menyerang dan meninggalkan sisi pertahanannya. Tidak hanya itu, bomber timnas Polandia tersebut menganggap lini serang Barcelona juga kurang tajam. Selain itu, mereka tergesa-gesa ketika berada di depan gawang lawan. Barcelona menjadikan Liga Champions sebagai ladang mengeruk keuntungan. El Barça memproyeksikan masuk perempat final untuk paling tidak mendapatkan pemasukan sebesar 125 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Artinya, jika terlempar ke Liga Eropa, Barca dipastikan kehilangan banyak pemasukan. Apabila mereka mampu menjuarai Liga Eropa, Pedri dan kawan-kawan hanya akan mendapatkan pemasukan sebesar 20 juta euro atau hanya sekitar 298 miliar rupiah saja.
Meski saat ini tengah terseok-seok di Liga Italia dan Liga Champions 2022-2023, AC Milan justru memilih untuk memperpanjang kontrak Stefano Pioli. Dilansir dari Football Italia, AC Milan berencana memberikan kontrak jangka panjang kepada Stefano Pioli dalam waktu dekat. Saat ini, pelatih berusia 56 tahun berada di penghujung kontraknya bersama Rossoneri, yakni hingga tahun 2023 atau tahun depan. Angel Di Maria mengalami cedera saat Juventus dikalahkan Maccabi Haifa 0-2 di Liga Champions tengah pekan ini. Meski begitu, kondisi pemain asal Argentina itu rupanya tak mengkhawatirkan. Winger 34 tahun itu menderita cedera ringan di hamstring paha kanannya. Di Maria hanya perlu beristirahat selama 20 hari untuk bisa pulih total. Kabar ini jelas melegakan sang pemain dan juga timnas Argentina. Bola pertandingan yang digunakan Diego Maradona untuk mencetak gol tangan Tuhan ke gawang Inggris di Piala Dunia 1986 akan dilelang bulan depan. Bola Piala Dunia yang digunakan dalam pertandingan perempat final itu dibanderol dengan harga sekitar 2,5 juta pounds hingga 3 juta pounds dan dijual oleh Ali bin Nasser, wasit yang mengizinkan gol tangan Tuhan Maradona. Xabi Alonso melakukan debut yang kurang baik sebagai pelatih Bayer Leverkusen di Liga Champions. Leverkusen takluk 0-3 saat menjamu FC Porto dalam laga pekan keempat Liga Champions. Alonso menyebut kekalahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Kami bisa melihat hari ini bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal di Liga Champions. Sulit bagi saya untuk membicarakan hasil ini karena saya pikir kami tidak pantas mendapatkannya. Kiper Omonia Nicosia Francis Uzoho tampil gemilang untuk tim tamu sebagaimana ia melakukan banyak penyelamatan. Uzoho menggagalkan 11 peluang on target tim tuan rumah Manchester United. Secara keseluruhan, Setan Merah melepaskan 34 tembakan namun hanya satu yang bersarang ke gawang Uzoho, yakni lewat pemain pengganti Scott McTominay di masa injury time babak kedua. PSSI lagi-lagi membuat lelucon. Salah satu anggota komite eksekutif PSSI, Sonaji, seusai menemui Komnas HAM Kamis 13 Oktober, mengatakan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 132 orang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa. Sonaji menilai selama ini PSSI telah mampu menyelenggarakan pertandingan Liga 1 dengan baik, sehingga apa yang terjadi di Kanjuruhan 2 pekan silam di luar dugaan semua pihak. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!